Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nurbaiti dari kelas Kewirausahaan HKIE 6. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan ada 7 orang. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua ada teman saya Fadila Fahrunisa, dan yang ketiga ada Dwi Kartika, yang keempat ada Rizka Hidayati, dan yang kelima ada Yuni Wulandari, yang keenam ada Eka Fitriani, dan yang terakhir ada Mailah Husnul Milah. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan modal BMC frozen food. Nah, di sini dari kita ada yang namanya value proposition. Apa sih value proposition itu? Value proposition adalah manfaat atau layanan acuan pada pernyataan bisnis. Nah, kalau value proposition dari produk kita yaitu dapat menyimpan vitamin dan mineral, tidak mengubah kandungan zat di dalamnya. Dan juga keunggulan dari produk kita ini mampu bertahan lama dibanding dengan produk-produk yang lainnya. Dan juga beragam olahan daging, ayam dalam bentuk frozen food, itu contohnya seperti sosis atau nugget yang sering teman-teman jumpai di Indomaret atau di Alfamart terdekat. Nah, dan dari produk kita pastinya halalan thayyiban, dan juga rasa nikmat itu sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi udah nggak asing lagi, dan juga harganya pun bersahabat, tidak menguras kantong teman-teman, karena dari produk kita isinya juga lumayan banyak, jadi bisa menghemat uang dan juga tenaga teman-teman pastinya. Nah, di sini yang terakhir meningkatkan yang namanya produktivitas UMKM. Nah, sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan customer segment itu. Untuk lebih ringkasnya, customer segment itu adalah kayak siapa sih target pasar yang nantinya akan kita tuju, dan untuk siapa aja nanti produk yang akan kita pasarkan. Dan di era sekarang ini atau di masa sekarang ini kan masih masa pandemi, masa yang seharusnya kita lebih mengurangi atau lebih menghindari untuk sering-sering keluar rumah. Karena apa? Karena untuk menjaga kebersihan kita, menjaga diri kita, bahkan untuk menjaga keluarga kita yang ada di rumah. Tujuan dari rencana bisnis frozen food ini itu adalah agar lebih ngebantu atau lebih ngebantu untuk menghemat waktu, untuk lebih uh, bikin masakan simple, enak, tapi juga kita tetap menjaga kehigienisan dari makanan tersebut. Nah, selanjutnya nanti siapa aja ya target yang akan kita tuju untuk mengkonsumsi dari produk kita. Di sini kita mengambil targetnya dari ibu-ibu rumah tangga. Karena apa? Karena ibu-ibu rumah tangga itu kebanyakan pengen masak enak buat keluarga, dan juga enak tapi simple, dan waktunya juga kan nggak waktunya kan juga terbatas buat masak karena masih mengurus rumah tangga yang lainnya. Jadi di sini kita mengambil ibu rumah tangga, dan juga bisa untuk pengusaha UMKM juga agar lebih tersalurkannya lebih luas juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang channelnya. Channel itu apa? Channel itu seperti kayak cara promosi kita itu harus bagaimana, harus seperti apa sih nantinya agar masyarakat umum itu lebih mengetahui, lebih mengenal produk kita, dan lebih berminat dalam produk kita itu seperti apa. Kita menggunakan biasa jadi lewat media sosial seperti Facebook, karena kebanyakan ibu-ibu zaman now, zaman sekarang ini banyak menggunakan Facebook ataupun WA. Nanti di Facebook juga kita akan lebih promosi lebih banyak juga, di WA juga. Nah, bisa juga kalau lebih ke umumnya, kita nanti pakainya lewat brosur ataupun pamflet, atau bisa lewat sales door to door. Nah, untuk pengusaha UMKM kita akan melakukan kayak pameran makanan gitu. Jadi biar lebih bisa dikenal untuk umum juga. Oke, selanjutnya yaitu revenue streams. Gimana sih cara kita mendapatkan pemasukan dari hasil-hasil bisnis yang kita jalani?
dari kelompok kami yaitu merencanakan bisnis frozen food. Nah, dari penjualan produk frozen food ini, penjualannya itu melalui langsung ke end user atau konsumen dan reseller. Bisa juga lewat aplikasi-aplikasi GoFood, Gojek, WA, Instagram, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kemudian yaitu key resource, elemen-elemen apa saja yang harus ada dalam bisnis. Nah, pertama yaitu karyawan. Kita harus punya karyawan yang menjalankan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua bahan baku. Nah, bahan baku dari frozen food ini berupa daging, yaitu daging ayam. Kemudian yang ketiga yaitu freezer dan peralatan. Nah, kita harus punya freezer karena kan ini namanya frozen food, yaitu harus pengawetan dengan cara freezer. Kemudian terakhir yaitu packaging atau pengemasan. Nah, dari pengemasan ini kita harus menambah daya tarik konsumen dengan kemasan-kemasan yang menarik dan higienis dan seperfect mungkin begitu. Jadi selanjutnya ada customer relationship. Bagaimana sih cara kita membangun hubungan baik dengan konsumen? Jadi, strategi yang digunakan adalah yang pertama ada B2C atau business to customer, yaitu terjadinya hubungan langsung dari perusahaan dengan konsumen tanpa adanya perantara. Cara yang digunakan yang pertama adalah menjamin rasa. Rasa merupakan hal penting yang dicari dalam setiap makanan. Semua orang ketika sedang mencari makanan, yang ditanyakan pertama kali adalah bagaimana sih rasanya, enak apa enggak. Sebagai seorang yang sedang merintis sebuah usaha, kita harus menjamin rasa yang sudah diberikan oleh produk kita, bahwa rasa makanan yang ditawarkan itu enak dan sesuai selera para konsumen. Yang kedua adalah kestabilan dalam harga. Setelah kita mendapatkan bagaimana rasa dari makanan itu enak apa tidak, yang kemudian dicari adalah harga. Apakah harganya terjangkau dan juga kestabilan harga produk ini. Misal nih, ketika bahan baku itu naik harganya, diusahakan jangan sampai merubah harga yang sudah ditentukan. Kita bisa mengakalinya dengan mencari solusi lain tanpa menaikkan harga produk yang telah ditawarkan. Misalnya kita bisa mengakalinya dengan mengurangi sedikit takaran dari tiap bahan bakunya tanpa mengurangi cita rasa serta kualitas dan kuantitas produk yang sudah kita tawarkan. Dan yang ketiga adalah menawarkan beberapa promo kepada konsumen agar setiap konsumen yang datang bisa kembali lagi dikarenakan adanya promo-promo yang kita berikan, seperti misalnya beli 10 pack gratis 1 pack. Kemudian yang kedua adalah strategi B2B atau business to business, seperti misalnya dari tangan penjual ke penjual lain atau yang sering kita sebut dengan reseller. Yang kita lakukan adalah dengan memberikan harga khusus kepada reseller. Semakin banyaknya reseller menjualkan produk kita, maka semakin banyak pula keuntungan yang kita dapat. Dan produk kita secara tidak langsung bisa dikenal oleh orang-orang yang membeli produk dari reseller di tiap daerah masing-masing. Kemudian adanya pendampingan bisnis, kita juga memberikan pendampingan kepada calon reseller agar bisa sukses menjual produk yang ditawarkan, seperti misalnya memberikan pengarahan, pengetahuan, pelatihan marketing, keuangan, maupun promosi. Selanjutnya yaitu key activities. Yang dimaksud key activities di sini adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu bisnis. Di sini kita mengambil tema tentang frozen food.
Pengertian dari frozen food di sini adalah salah satu jenis makanan siap saji yang terbuat dari daging ayam dengan cara pengolahan sangatlah mudah. Maka dari itu, aktivitas yang dilakukan di sini adalah cara memilih bahan mentah atau baku ya yang berkualitas. Nah, caranya kita harus sangat teliti untuk memilih daging yang berkualitas. Karena daging yang berkualitas di sini menciptakan cita rasa yang berkualitas juga, sehingga rasanya enak untuk dinikmati. Selanjutnya yaitu cara mengolah bahan mentah atau baku untuk dijadikan frozen food. Nah, di sini kita harus benar-benar memilih bahan-bahan yang masih segar. Daging ayam tidak boleh yang sudah lama disimpan dan dibekukan. Kita harus memilih yang masih segar, dan kita perlu memperhatikan tanggal kadaluarsa seperti dalam pembelian bumbu, tepung, serta telur. Nah, selanjutnya kita harus memasaknya, lalu menggoreng sebentar nugget ayam tersebut ya. Selanjutnya kita biarkan makanan itu dingin dalam ruangan sebelum dikemas. Lalu pengawasannya harus benar-benar rapat, tertutup, dan kedap udara. Ini bertujuan agar mencegah bakteri atau benda asing yang masuk dalam makanan siap saji tersebut, dan supaya bisa lebih awet dan kualitas tetap terjaga. Jangan lupa masukkan label dan tanggal pengemasannya. Di sini sedikit menjelaskan tentang key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partner sendiri yaitu key partner yang baik akan membentuk siklus bisnis yang stabil. Di sini kita berpartner kepada toko endang karena kita membutuhkan bahan tambahan seperti tepung terigu, telur, tepung panir, dan lain sebagainya. Untuk daging ayam kita mengambil dari peternakan ayam yang kualitas dagingnya itu terjamin, serta penambahan jumlah mesin produksi ataupun peningkatan kapasitas mesin. Nah, BMC yang paling akhir yaitu adalah cost structure. Cost structure itu apa sih? Cost structure itu biaya atau modal operasional yang ada dalam bisnis kita. Mencakup biaya terpenting yang ada dalam modal bisnis kita, terus sumber daya apa yang paling mahal, terus aktivitas-aktivitas pokok apa yang membutuhkan biaya paling tinggi. Nah, dalam bisnis kita sendiri yaitu frozen food, cost structure yang kita miliki itu yang pertama ada freezer. Karena kita bikin usaha modelnya frozen food, jadi kita harus punya freezer agar produk yang kita buat bisa bertahan. Nah, yang kalau sudah punya freezer, otomatis kita juga butuh sambungan listrik. Kita butuh listrik yang memadai agar bisa menyalakan freezer tadi. Nah, yang berikutnya yaitu adalah bahan baku. Agar bisa membuat produk olahan, kita butuh bahan pokok yaitu daging ayam. Nah, daging ayam sendiri kita pilih yang berkualitas. Jadi mungkin sedikit lebih mahal, walaupun kita tetap cari daging-daging berkualitas yang harganya bersaing. Nah, yang berikutnya adalah peralatan. Nah, untuk membuat olahan frozen food sendiri dari bahan mentah menjadi produk, kita kan butuh beberapa step nih. Salah satunya kita butuh pelumat daging. Jadi kita butuh pelumat daging untuk melumatkan daging ayam tadi menjadi olahan frozen food.
Yang berikutnya adalah gaji karyawan. Nah, karena kita kan butuh karyawan nih untuk bantu-bantu dalam produksi, juga satu karyawan lagi untuk menjadi sales door to door. Jadi kita juga perlu budget untuk membayar karyawan tadi. Yang terakhir itu ada budget promosi. Kita kan agar produk kita dikenal masyarakat, kita butuh marketing. Gimana caranya biar masyarakat tahu dan mau memilih produk kita. Jadi kita harus punya budgeting sendiri untuk promosi yang akan kita lakukan. Kita kan pakainya promosi via online dan offline. Nah, yang via online itu kita otomatis butuh admin dong untuk mengatur media sosial kita. Kita butuh konten-konten untuk isi media sosial kita pakai WA sama Facebook. Terus ada juga kita pakai Grab sama Gojek. Terus yang promosi via offline itu kita buat brosur-brosur, jadi kita nanti sebarin ke toko-toko sama sales door to door tadi. Terus yang terakhir itu kan ikut pameran atau exhibition. Yang pameran UMKM itu ketika kita ikut pameran UMKM kan mesti nantinya ada biaya yang dibutuhkan. Contohnya nanti seumpama ada pameran UMKM di kota Jogja gitu. Misalnya kita kan domisilinya di Salatiga, jadi kita butuh transportasi dari Salatiga ke Jogja itu sendiri. Nah, itu tadi pemaparan kami, kelompok kami tentang ide bisnis frozen food dalam bentuk bisnis model kanvas. Apabila kiranya ada yang kurang atau ada yang terlalu berlebih, kami mohon maaf. Bila mana teman-teman ada yang ditanyakan, disanggah atau yang lain sebagainya, silahkan sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih.